Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman alumni GKH dan yang lainnya yang mengikuti video ini untuk belajar sehingga bisa menjadi seorang terapis ruqyah syariah atau membantu dirinya, keluarganya ataupun orang lain, maka memang penting sekali untuk melihat, menonton video secara keseluruhan. Walaupun sangat saya sarankan sih kita adanya bertemu ya. Untuk belajar itu baiknya seperti itu. Karena terkadang ada beberapa yang saya lupa untuk direkam seperti ini. Kadang nih direkam seperti ini suka lupa gitu, ada yang lupa, ada yang belum nih, ada yang belum terucap ya di benak gitu ya. Tidak semua yang di benak akhirnya bisa terungkapkan semua. Tapi semoga ini bisa membantu dalam antum mendiagnosa pasien-pasien antum atau mendiagnosa diri antum. Kali ini kita masuk ke bagiannya penyakit hati. Nah, penyakit hati ini faktor yang sangat besar dalam terapis, ya. Dalam penyakit-penyakit yang terjadi, penyakit hati ini luar biasa. Sumbernya banyak, terbesar ada di sini juga. Selain tadi kemarin kita sudah pernah belajar tentang gangguan jin, penyakit ain, nah itu ditonton juga karena penting. Nah, penyakit hati ini ikut andil juga ya. Seperti yang saya pernah ceritakan di video-video sebelumnya bahwa ketika orang itu sakit, tidak sakitnya itu bersumber hanya dari satu gitu ya. Bisa jadi dia gangguan jin, tapi gangguan jinnya bisa jadi adanya penyakit hati gitu. Bisa jadi adanya penyakit ain atau sihir. Nah, sihir nanti kita bahas di video lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku semua yang saya cintai antum semua karena Allah Ta'ala, penyakit hati dibagi menjadi dua oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penyakit hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit hati ini penyakit yang tidak dirasakan sakit oleh kita. Jadi beliau mengatakan penyakit hati yang ketika penyakit itu ada dalam diri kita nggak ngerasain sakit. Sehingga kita nggak cari obatnya. Karena kita ngerasanya fine-fine aja. Apa itu? Itu adalah syubhat dan syahwat. Ketika kita terkena penyakit syahwat, wah, ya, syubhat, hal-hal yang abu-abu, ragu-ragu, hitam putih. Nah, ini kalau udah terkena seperti ini, kita nggak ngerasain kan itu sakit, padahal itu penyakit hati. Ya, terkait riba, ya, banyak sekali sekarang ini transaksi ribawi ternyata, gitu ya. Lalu syahwat. Ini Masya Allah kasus syahwat ini luar biasa ya. Ada pasangan suami istri, ada Iwan bapak datang, dia konsultasi mau poligami gitu ya, mau poligami. Ini banyak banget nih, ada konsultasi mau poligami, alhamdulillah dengan niatan yang bagus, prosesnya bagus, ada yang kayak gitu ya. Tapi ada yang datang tiba-tiba udah nih poligami, ini besok mau akad nikah yang kedua apa yang ketiga, tapi caranya keliru. Caranya sudah berzina dulu, sudah hamil duluan, terus poligami gitu. Ini boleh nggak? Inilah kena syahwat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kena syahwat ketika jatuh cinta keliru nih. Padahal kalau mau poligami boleh kan dalam syariat Islam, tapi kan caranya, kalau caranya sudah benar, ta'aruf ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata caranya keliru, sudah berhubungan zina gitu ya, pacaran, selingkuh gitu ya, ini udah dosa, terus akhirnya dinikahin poligami. Cara-cara yang keliru ini akhirnya merusak syariat Islam. Maka banyak sekali akhirnya kasus-kasus poligami gagal. Karena diawali dengan dosa, diawali dengan maksiat. Dosa besar loh ini, bukan main-main nih, dosa besar. Sehingga mencoba untuk mencucinya dengan syariat gitu, udah dipoligami aja. Nah, padahal caranya keliru. Ya, syahwat, inilah ada syahwat. Ada lagi syahwat dunia, harta. Ketika terkena syahwat dunia, harta, ya, jabatan, ini kan syahwat. Coba deh, orang lagi luas dengan hartanya, dengan jabatannya, dihormati banyak orang, nggak terasa kan kalau sakit. Sehingga sombong, tinggi hati, semena-mena terhadap orang.
Terasa nggak kalau orang tersebut lagi sakit? Nggak. Yang merasakan orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang sayang sama dia. Gitu. Jadi penyakit hati yang pertama, apabila orangnya terkena sakit ini, dia tidak merasakan sakit. Ya, syubhat dan syahwat. Nah, bagaimana cara preventif dan kuratifnya? Bagaimana nih mencegah atau juga mengobatinya? Cara mencegah dan mengobatinya ini hanya satu cara, yaitu tunduk pada syariat Islam. Hadiri kajian-kajian ilmu. Ya, hadiri. Sekarang kan udah boleh di masjid, hadiri. Atau kalau tidak bisa di masjid, bisa via YouTube. Ada banyak kok channel-channel yang bagus. Ya, seperti YouFit itu bagus. Ya. Nah, durasinya pendek-pendek untuk nonton kajian-kajian. Dari banyak ustadznya ya. Nah, ikutin tuh. Kita ngaji. Dengan kita mengaji, ya, itu menambah tuh keilmuan kita. Sehingga ketika kita diamanahkan harta oleh Allah, ya, diamanahkan jabatan oleh Allah, maka kita tidak terkena penyakit hati itu. Nah, setan menggoda lewat rayuan wanita-wanita. Nah, karena kita hadir dalam kajian, sering mendengarkan, memahami, wah ada cobaan nanti berupa ini. Nah, akhirnya kita berhati-hati di situ gitu. Nah, ini penyakit hati yang pertama, kuratif dan preventifnya, mencegah dan mengobatinya ini dengan memperbanyak ilmu agama, memperbaiki ibadah, ya, memperbaiki sholat, banyak sabar, jangan tergesa-gesa, hadir dalam kajian seminggu 1-2 kali, nonton YouTube sehari 5 menit, 10 menit, nonton YouTube isinya kajian-kajian Islam, nambah ilmu agama. Ya, nah itu. Penyakit hati yang kedua, penyakit hati yang dirasakan sakit. Ketika kita merasakan sakit, maka kita mencari obatnya. Nah, yang kedua ini terasa sakitnya. Seperti apa? Marah, sedih, takut, khawatir, was-was. Ya. Nah, ini penyakit kan terasa dia. Aduh, sedih, khawatir, takut gitu ya. Terasa. Maka manusia mencari obatnya, dan obatnya banyak banget nih. Banyak pelatihan-pelatihan juga untuk mengobati penyakit hati yang satu ini. Bahkan pelatihan-pelatihan psikologi terapan itu mahal-mahal itu. Di training-training di hotel-hotel. Mengobati marah, mengobati emosional, sedih, gimana nih gitu ya. Banyak sekali. Namun berhati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh saja dalam terapi, karena ini muamalah, kita menterapinya bersinergi ya. Antara ruqyah dengan terapi yang lain boleh, asalkan tidak mengganggu akidah kita. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu akidah sebaiknya ditinggalkan. Nah, ini yang perlu dicermati di situ. Saya pernah nanya sama peserta pelatihan 2 tahun yang lalu, ibu-ibu ya. Juga pernah waktu ngisi di mana imigrasi kalau nggak salah, saya tanya ada ibu-ibu situ, kajian ibu-ibu, ibu kalau lagi marah ngobatinya gimana gitu. Nah, ada seorang ibu, dia bilang kalau lagi marah bersih-bersih. Jadi kalau lagi marah emosi, cara meluapkannya, cara supaya marahnya itu bisa segera kelar, itu bersih-bersih. Wah, rumahnya jadi bersih. Ini kan hal yang positif ya. Boleh nggak? Boleh, karena ini positif kan, tidak mengganggu orang dan juga tidak melukai diri sendiri dan tidak mengganggu akidah. Dia bersih-bersih rumah. Nah, itu boleh nggak? Boleh, karena marah itu kan energinya besar. Energi yang besar itu digunakan untuk bersih-bersih satu rumah gitu kan. Setelah capek, keluar semua energinya, hilang marahnya. Lapar habis itu ya, capek. Ada lagi waktu di Purwokerto tuh, saya tanya, ada ibu-ibu, saya kalau marah Ustadz naik sepeda keliling kampung. Wah, itu Purwokerto kan waktu itu Baturaden, itu jalannya begini ya, capek itu. Jadi setelah capek keliling, pulang udah nggak marah lagi. Udah capek, energi marahnya sudah terkuras. Ini positif ya, olahraga dia. Ini nggak apa-apa kalau yang seperti ini. Jadi memang terapi-terapi penyakit hati yang kedua ini ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya, caranya asalkan tidak mengganggu orang, tidak
tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak mengganggu akidah kita, maka akidah Islam, maka nggak apa-apa. Kayak tadi bersih-bersih, olahraga. Ada yang marahnya diluapkan, nah ini agak berbahaya, meluapkan emosi, ya luar biasa emosi. Nah ini berbahaya. Ada video untuk marah, terapi marah sudah saya posting, coba nanti tonton videonya itu, ya. Episode keberapa itu nanti tonton, itu cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika sedih juga, yang jadi berbahaya besar dan itu menjadi penyakit adalah penyakit hati yang nomor 2 ini, yang sudah lama lalu tertimbun. Ya, misalnya ada rumah tangga, ini kejadiannya kisah nyata nih, datang curhat, mereka mau cerai. Begitu saya tanya, kenapa Pak mau cerai? Ibu, kita sudah beda prinsip gitu. Oh, udah beda prinsip. Ternyata begitu saya gali, bukan beda prinsip ya. Cuman masalahnya apa? Garam kadang. Kurang garam masakannya. Kopi, gelas kopi salah taruh suaminya. Digerebutin semut. Gara-gara itu. Kok bisa? Coba deh perhatiin. Kadang antum marah sama istri antum, ibu marah sama suaminya gara-gara itu kan hal-hal sepele, coba dalam rumah tangga jadi besar. Kok bisa sih kayak gitu ya? Padahal kalau dipikirin kok masalahnya kan kecil, sepele gitu. Masalah makanan misalnya, masalah cangkir, masalah garam, kok bisa jadi besar gitu? Karena sebenarnya ada emosi-emosi negatif yang dulunya itu sudah tersimpan. Ibaratnya gini nih, ibaratnya itu bom. Yang bomnya semakin besar, bom emosi. Nah, udah semakin besar, tinggal meledaknya itu. Pada saat itu meledak, akhirnya udah mencuat emosi. Dan ini bahaya ini. Ya, kadang meledaknya itu bisa terjadi 2 hal. Satu, penyakit kejiwaan, ya. Yang kedua, penyakit fisik medis. Diabetes, kanker, tumor, stroke. Nah, itu dari bom-bom emosional, penyakit hati nomor 2. Kita nyimpen emosi yang lama, nyimpen dendam, nyimpen marah, sedih, takut, simpen semuanya. Sehingga emosinya besar, suatu ketika sudah nggak bisa terbendung, meledak. Nah, bagaimana caranya nih? Caranya mesti banyak menerima takdir. Yang sudah berlalu itu sejarah. Jangan berusaha untuk dilupakan. Pokoknya saya lupakan Ustadz, wah keliru. Semakin antum tekan nih, emosi marah, sedih, takut, khawatirnya antum tekan gitu, tekan ya emosinya, dia akan semakin mencuat. Semakin ditekan, semakin wah, jadi semakin emosi nantinya, semakin teringat gitu. Sejarah itu nggak usah dilupakan. Kita semua punya sejarah baik, kita punya sejarah buruk. Yang harus kita lakukan adalah belajar dari situ, mengambil pelajaran dari situ, ya. Lalu menerima takdirnya. Allah mentakdirkan kita punya masalah di masa lalu, punya masa lalu ada sesuatu yang berliku-liku, ya, terus menanjak berat, turun, ada kerikilnya, kepleset, sakit, mungkin ditipu orang, ditinggal suami, ditinggal istri dan pasangan, selingkuh gitu, atau disakiti sama orang, dizolimi. Ada tuh banyak. Ikhlasin. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerima takdirmu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan kedamaian hati hamba, ketenangan jiwa hamba hanya kepadamu ya Allah. Minta pasrahin ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Nah, berpasrah diri kepada Allah. Ini penting, saudaraku. Jadi, ya, obatnya masa lalu jangan berusaha untuk dilupakan. Ya. Tapi ikhlaskan, pasrahkan, diterima takdir dari Allah. Ambil pelajaran dari situ. Lalu sekarang nih, buat yang terbaik nih hari ini. Jangan berlarut-larut. Nah, bangkit segera nih, bangkit apa? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ikhlaskan untuk Allah.
Ya, ikhlaskan cari ridho Allah, ikhlaskan cari wajahnya Allah, bangkit. Ya, minta yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik. Kalau lagi sakit, ikhtiarnya ruqyah syariah sama ke dokter. Berobat yang ilmiah boleh, ya, yang tidak melanggar akidah. Nah, berobat, yakin nanti sehat, nanti sembuh. Gitu. Jangan fokus sama sakitnya, jangan fokus sama masalahnya. Kerjakan aja, pasrahin ke Allah. Gitu. Terus jangan nyimpan dendam, maafin semua orang-orang yang banyak melukai hati kita. Maafkan, ya. Buka pintu maaf. Memang berat. Kunci dari maafkan nih ya. Memaafkan itu bukan berarti menyetujui perilakunya terhadap kita. Bukan. Perilakunya mungkin salah, keliru, bahkan biadab gitu ya. Tapi memaafkan itu supaya kita dekat sama Allah yang maha memaafkan. Karena sulit kita dekat sama Allah kalau kita nggak mudah memaafkan orang lain. Nggak mudah memaafkan sahabat kita yang mungkin melukai hati kita. Sulit nih kita dekat sama Allah. Maka buka pintu maafkan. Ya, memaafkan karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Memaafkan agar kita bisa tenang, bisa damai hatinya, bisa bahagia. Nah, itu kuncinya memaafkan ya. Baik, sementara itu saja. Ini sudah 16 menit ya. Terima kasih sudah 16 menit kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa langsung ya, karena cukup banyak sebenarnya yang dibahas dari penyakit hati ini. Saya ngebahasnya sedikit dan antum bisa mencarinya di kajian-kajian Islam di YouFit, channel YouFit itu bagus, dan ada channel-channel yang lain insyaallah ustadz-ustadz yang membahas tentang tazkiyatun nafs. Ya, pelajarin tuh. Ya insyaallah bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.